Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Hari ini untuk pertemuan yang kedua, Ibu akan coba jelaskan tentang materi yang sudah kalian catat sebelumnya, khususnya untuk contoh soal cara menyelesaikan notasi sigma. Kalian lihat di situ ada contoh soal disuruh menentukan jumlah dari notasi sigma dan bagaimana cara menuliskan kejumlahan tersebut ke dalam bentuk notasi sigma. Soal yang pertama yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Kalian bisa lihat penyelesaiannya di situ. 2 dikali 1 itu pengganti dari 2. Kemudian 2 dikali 2 dan seterusnya 2 dikali 3, 2 dikali 4, 2 dikali 5. Jadi untuk penulisan notasi sigma itu dimulai dengan batas bawah 1. Batas bawah 1 dan batas atasnya 5. Dari mana 5? 5 itu dari banyaknya penjumlahan bilangan. Itu di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan di sini. Kemudian tanda tambah di sini itu menunjukkan jumlah atau notasi sigmanya. Jadi K-nya itu sama dengan 1, ini penggantinya 1, artinya bilangan yang pertama 2, bilangan yang kedua 3, bilangan yang ketiga 4, bilangan yang keempat, dan 5 ini adalah bilangan yang kelima. Kemudian 2 ini kita cari sesuai dengan polanya. Jadi dimasukkan 2 itu maksudnya angka yang pertama atau bilangan pertama itu 2. Polanya kalau 2 dikali 1 kan tetap 2. 2 dikali 2 4. 2 dikali 3 6. 2 dikali 4 8. 2 dikali 5 10. Jadi bisa kita tuliskan batas bawah untuk K sama dengan 1, batas atasnya 5, polanya adalah 2K. Jadi penjumlahan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 jika dituliskan dalam bentuk notasi sigma, yaitu sigma batas bawah 1, batas atas 5 dengan pola 2K. Itu penjelasan yang nomor 1. Untuk penjelasan yang nomor 2, di sini ada penjumlahan bilangan 0 ditambah setengah, ditambah seperempat, ditambah 2/5, ditambah 3/6, ditambah 4/7, ditambah 5/8. Untuk menuliskan penjumlahan tersebut ke dalam notasi sigma, sama seperti tadi, kita tentukan dulu ada berapa banyak bilangannya. Kalau kita hitung, ini ada 6 buah bilangan. Bilangan yang pertama 0 dan bilangan yang ke-6 itu adalah 5/8. Kemudian untuk mencari polanya, sama seperti tadi, batas bawah kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma. Notasi sigma itu menunjukkan jumlah. Nah, di sini P sama dengan 1. Kalau di sini K sama dengan 1. Ini sebenarnya sama saja, terserah, boleh pakai K, boleh pakai L, boleh pakai M, ya, di sini simbol. Cuman yang perlu kalian perhatikan harus diseragamkan. Kalau batas bawah menggunakan simbol K, maka polanya juga harus kalian buat dengan huruf K. Kalau polanya itu menggunakan P, di sini batas bawahnya P, maka polanya juga harus P. Jadi harus seragam. Kemudian tadi batas bawah dimulai dari 1, batas atas 6, diperoleh 6 tadi dari berdasarkan jumlah bilangannya. Kemudian kita cari polanya. Kira-kira polanya itu kalau dimasukkan, P
P-nya itu diganti 1 sampai diganti P sama dengan 6, itu harus kembali ke bentuk penjumlahan yang ada di soal. Jadi bilangan pertama harus 0, bilangan kedua itu harus 1/4, bilangan ketiga itu harus 25, dan yang bilangan ke-6 itu harus 5/8. Jadi untuk polanya kita cari sendiri kira-kira gimana sih bentuknya supaya kalau dimasukkan diganti P-nya itu sesuai dengan soalnya. Kayak ini misalnya P dikurang 1, P-nya kita ganti 1. 1 dikurang 1, 0. Kemudian yang di bawah sini P-nya ganti 1, berarti 1 ditambah 2, 3. 0 dibagi dengan 3, itu hasilnya adalah 0. Nah, kemudian untuk P sama dengan 2, masukkan P-nya. P dikurang 1, jadi 2 di sini dikurang 1. Kemudian yang di bawah juga seperti itu. P-nya ganti 2, 2 ditambah 2. Jadi di sini hasilnya 2 dikurang 1 itu adalah 1. Yang di bawah atau penyebutnya 2 ditambah 2 itu adalah 4. Jadi di sini 1/4. Begitu seterusnya untuk P sama dengan 3, berarti P-nya kalian ganti 3. 3 dikurang 1. Kemudian penyebutnya, karena di sini polanya adalah P plus 2, maka 3 plus 2. Jadi hasilnya 3 dikurang 1 itu adalah 2. Kemudian penyebutnya 3 ditambah 2 itu adalah 5. Demikian, itu sampai dengan P sampai dengan 6. Jadi Ibu langsung contohkan untuk P sama dengan 6. Jadi untuk polanya P dikurang 1, P-nya ganti 6. 6 dikurang 1. Kemudian penyebutnya P tambah 2, P-nya ganti 6. 6 tambah 2, 8. Jadi diperoleh 5/8. Oke, itu untuk penulisan. Jadi bentuk penjumlahan itu kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma, caranya seperti itu. Kemudian yang bagian B, di sini disuruh menentukan nilai penjumlahan. Nilai penjumlahan dari notasi sigma, kalian bisa perhatikan contoh soal yang sudah kalian catat pada pertemuan yang lalu. Nomor 1, ini ada soal sigma. Jadi cara membacanya sigma batas bawah itu 0 dan batas atasnya itu adalah 4. Polanya K kuadrat min 3. Jadi cara menyelesaikannya, langkah pertama K-nya ganti 0, 0 dikuadratkan dikurang 3, ditambah ganti K-nya dengan 1, 1 kuadrat dikurang 3, kemudian ganti K-nya sama dengan 2, jadi 2 kuadrat dikurang 3, dan seterusnya sampai dengan batas atasnya yaitu 4. 4 dikuadratkan dikurang 3. Jadi kalau misal nanti ketemu soal, di sini batas bawahnya tidak mesti 0 ya. Bisa dimulai K-nya itu sama dengan 1. Berarti di sini kalian masukkannya 1 langsung. Atau misalnya batas atasnya di sini 10. Berarti kalian menuliskan penjumlahannya ini sampai dengan 10 juga. Oke, kita coba selesaikan, lanjutkan yang tadi. 0 dikuadratkan itu 0, dikurang 3, min 3 hasilnya. Kemudian 1 kuadrat dikurang 3, itu hasilnya 1 dikurang 3 adalah min 2. Kemudian 2 kuadrat dikurang 3, 4. Di sini 4 dikurang 3 adalah 1. Kemudian 3 kuadrat 9, 9 dikurang 3, 6. Kemudian selanjutnya itu 4 kuadrat dikurang 3, ini 16. 16 dikurang 3 adalah 13. Kalau sudah kita tentukan seperti ini, tinggal dijumlahkan. Min 3, min 2, plus 1, plus 6, plus 13, hasilnya adalah 15. Nah, jadi untuk notasi sigma, untuk K atau batas bawah K sama dengan 0 dan batas atas 4 dengan pola K kuadrat min 3, hasilnya adalah 15. Oke, itu penjelasan untuk yang nomor 1. Yang nomor 2, caranya juga sama. Tinggal kalian perhatikan polanya, perhatikan batas bawahnya dimulai dari berapa, kemudian perhatikan juga batas atasnya. Di sini batas atas dimulai dari 2. Berarti pertama ganti M-nya itu dengan 2.
3, dan seterusnya sampai yang diminta itu batas atasnya berapa. Di sini 6, maka ganti batas atasnya sampai 6, dan polanya itu mengikuti pola yang sudah ada di soal. Jadi di sini 3, M-nya ganti 2/2. Ini tidak berubah penyebutnya karena polanya hanya 2 di sini. Kemudian yang kedua 3, M-nya ganti 3, kemudian per 2. Selanjutnya ganti M-nya dengan 4. 3 kali 4 dibagi 2. Kemudian 3 dikali 5. 5 ini dari M diganti dengan 5. Kemudian dibagi 2. Ditambah 3 dikali 6 dibagi 2. Setelah itu kita coba selesaikan. Cari jumlahnya. 3 dikali 2 dibagi 2, 6. 6/2. Ini 9/2, 12/2, 15/2, 18/2. Karena penyebutnya sudah sama semua 2, maka kalian tinggal menambahkan, kalian bisa menjumlahkan pembilangnya. Oke, dari sini bisa kalian lihat 6/2 ditambah 9/2 ditambah 12/2 ditambah 15/2 ditambah 18/2, maka hasilnya adalah 60/2 sama dengan 30. Jadi untuk notasi sigma, batas bawah sama dengan 2 dan batas atas 6, polanya 3M/2, hasilnya adalah 30. Oke. Berikutnya untuk sifat-sifat notasi sigma, kalian sudah tulis juga pertemuan sebelumnya. Ini ada beberapa sifat notasi sigma, itu udah sampai F. Kemudian contohnya di sini, ya. Contohnya, contoh untuk yang pertama, di sini tidak semua sifat ada contohnya ya. Contoh yang pertama, ini kita bisa lihat menggunakan contoh atau sifat yang pertama. Sigma, batas bawahnya 1, kemudian batas atasnya N, C itu adalah konstanta, maka N dikali konstanta. N itu adalah batas atas, kemudian C-nya itu adalah konstantanya. Jadi langsung bisa dituliskan berdasarkan sifat notasi sigma, yaitu N kali C. N kali C. N-nya itu adalah 8. Ya. Ini N-nya 8. Di sini N-nya yang batas atas itu 10. 8 itu adalah polanya. Jadi kalau kalian menuliskan 10 kali 8 atau 8 kali 10 itu dibenarkan, maka tinggal kalian kalikan. 8 kali 10 adalah 80. Jadi ini sifatnya harus K itu sama dengan 1. Batas atas itu terserah. Yang penting K-nya di sini harus 1. Kemudian kalau ada konstanta saja, kalian tinggal mengalihkan ini batas atas dengan konstantanya. Nah, untuk yang nomor 2, yaitu disuruh menentukan nilai dari sigma, batas bawah N sama dengan 1, batas atasnya 5 dengan pola 4N kuadrat. Nah, kalau yang seperti ini, kalian bisa perhatikan ini ngikutin pola yang mana, sifat yang mana dari notasi sigma. Ini sigma, jadi kita jabarkan masing-masing. Ini pakai yang mana sih kira-kira? Kalian bisa lihat ini menggunakan sifat yang nomor 2. Jadi C-nya atau konstantanya itu dikeluarkan 4. Kemudian sigma N, batas bawah 1, batas atas 5, polanya tinggal N kuadrat. Berarti di sini ganti N-nya dengan 1 kuadrat ditambah N-nya ganti 2 kuadrat ditambah N-nya ganti 3 kuadrat ditambah N-nya ganti 4 N kuadrat ditambah 5 N-nya diganti 5 kuadrat. Kemudian 4 dikali, ini hasilnya itu berapa dulu? Setelah itu kalian kalikan 4, maka diperoleh hasilnya adalah 220. Oke. Yang berikutnya penjelasan untuk cara merubah batas. Kalau yang di
notasi sigma itu bilang ibu tadi batasnya bisa kita rubah ya. Kalian bisa perhatikan cara merubah batas. Untuk poin C, kalian perhatikan contohnya, tuliskan notasi sigma. Batas bawah N sama dengan 3, batas atasnya 7 dengan pola N kuadrat min 3N dengan batas bawah 1. Jadi soal ini nih yang tadinya N-nya sama dengan 3 mau kita rubah menjadi batas bawah 1. Caranya, yang 3 ini mau dijadikan 1, berarti kita harus mengurangkan dengan 2. Kalau batas bawah itu dikurangin 2, maka batas atas juga harus kita kurangin 2. Nah sekarang ini tadi perintahnya disuruh mengubah dari N sama dengan 3 ubah jadi 1, berarti harus kita kurangin 2. Ingat kalau bawahnya atau batas bawah dikurang, maka batas atas juga harus dikurang. Nah kemudian untuk polanya itu kebalikannya. Kalau dia itu batasnya dikurang, maka pola ditambah dengan bilangan yang sama. Jadi kalau tadi itu batasnya dikurangin 2, berarti polanya harus ditambah 2. Nah, untuk yang berikutnya kalau seandainya nih yang di batas bawah itu ditambah, maka polanya dikurangin. Jadi kebalikannya. Nah, N kuadrat berarti N-nya tadi N tambah 2. Ditambah 2 dari kebalikan batas itu dikurangin 2. Kalau misalnya batasnya itu ditambahin 1, maka di sini N-nya dikurang 1. Nah, kita lanjutkan ke soal kalian. Ini N plus 2 kuadrat. Dari sini kuadratnya. Kemudian min 3. Ini dari sini. Min 3. N-nya diganti dengan N plus 2 tadi. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Sama dengan sigma. N-nya sama dengan 1. Batas bawah 1. Batas atasnya 5. Ini hasil kuadrat dari N plus 2 dikuadratkan. Artinya N plus 2 dikali N plus 2. N kali N kuadrat. Kemudian 2 kali N dikali 2. Di sini dapatnya 4N. Kemudian plus 2 dikuadratkan, itu juga plus 4. Kemudian min 3 kali N. Kalikan masuk ini. Min 3N. Kemudian min 3 kali plus 2. Itu adalah min 6. Kalau sudah, kita tuliskan kembali, kita selesaikan. Batas bawahnya N sama dengan 1, batas atas 5. Ini kita sederhanakan, kita kelompokkan N kuadrat. Oke, ini N kuadrat. Kemudian 4N, ini positif. 4N min 3N, hasilnya adalah plus N atau 1N. Kalau 1N itu dituliskan N saja. Kemudian di sini ada plus 4, negatif 6. Jadi hasilnya adalah min 2. Nah, jadi untuk notasi sigma yang tadinya batas bawah 3 dan batas atas 7, polanya N kuadrat min 3N. Kalau kita rubah ke batas bawah 1, yaitu N-nya sama dengan 1, batas atasnya 5, polanya menjadi N kuadrat plus N min 2. Oke, itu cara merubah batas. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir untuk merubah ini, buktikan bahwa sigma K sama dengan 1, batas atas N dengan pola K plus 1 dikuadratkan sama dengan, ini kita jabarkan masing-masing. Ini maksudnya K plus 1 dikuadratkan, artinya K plus 1 dikali K plus 1. K kali K, K kuadrat. Kemudian 1 dikali K, 1K, selalu dikali 2, berarti 2K. Kemudian plus di sini 1 kuadrat. Nah, karena di sini konstanta, maka dia langsung menggunakan 1 dikali N, makanya dapatnya N. Nah, oke, ini penjelasannya ya. K plus 1 dikuadratkan sama dengan sigma batas bawah 1, batas atas N, K kuadrat plus 2K plus 1 itu diperoleh dari, diulang sekali lagi, K plus 1 dikali K plus 1. K kali K, K kuadrat. Kemudian 1 dikali K, 1K, selalu dikali 2, kalau dia pangkat 2, jadi 2K. Kemudian 1 dikuadratkan itu adalah 1. Nah, kemudian ini kita menggunakan sifat dari notasi sigma. Penulisan seperti ini bisa dituliskan, dijabarkan masing-masing, yaitu sigma
K sama dengan 1 batas atas N K kuadrat ditambah sigma K sama dengan 1 batas atas N 2K ditambah sigma batas bawah K sama dengan 1 batas atas N ini 1, atau bisa dituliskan seperti ini. Oke, cukup untuk penjelasan hari ini ya. Silahkan dipelajari lagi, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, terima kasih.